wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang jarak titik ke bidang. Setelah sebelumnya kita belajar tentang jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Oke, kita mulai saja pembelajaran hari ini tentang jarak titik ke bidang. Misalkan kita punya sebuah bidang G, lalu ada sebuah titik A di luar bidang G, maka yang dimaksud dengan jarak titik A ke bidang G ini adalah sama dengan panjang ruas garis yang tegak lurus yang menghubungkan titik A dengan proyeksi titik A pada bidang G. Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan proyeksi titik A pada bidang G? Proyeksi titik A pada bidang G adalah titik potong atau titik tembus garis yang melalui titik A dengan bidang G. Kita ilustrasikan seperti berikut. Ibu buat sebuah garis yang menembus bidang G. Dan garis ini tegak lurus dengan G. Nah, titik tembus garis yang merah ini pada bidang G ini dinamakan dengan proyeksi titik A pada bidang G. Sebutlah dia titik T misalnya. Maka kalau begitu, yang dimaksud dengan jarak titik A ke bidang G sekarang adalah panjang luas garis AT. Ya, Ibu bantu dengan garis-garis yang ini ingin menunjukkan bahwa AT ini tegak lurus dengan bidang G. Ya. Nah, permasalahan yang muncul mungkin nanti bagaimana cara menghitung panjang ruas garis AT pada sebuah bangun ruang. Ya, ini mudah saja. Tinggal kamu buat sebuah segitiga dengan cara menghubungkan ujung-ujung ruas garis pada bidang G yang panjangnya diketahui. Misalnya ruas garis ini diketahui panjangnya, maka kamu tinggal membuat atau tinggal menghubungkan garis ini dengan titik A ujung-ujungnya, ya, sehingga terbentuk sebuah segitiga. Karena nanti dengan adanya segitiga ini kita bisa mencari panjang AT dengan menggunakan Pitagoras ataupun dengan menggunakan luas segitiga. Oke, biar lebih jelas kita masuk ke soal berikut tentang cara menentukan proyeksi titik pada bidang. Misalkan diketahui sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Yang pertama, proyeksi titik A terhadap B, C, G, F adalah B. Ini B, C, G, F. Ini titik A-nya. Kenapa B? Karena AB ini tegak lurus BC, juga tegak lurus BF. Sementara BC dan BF ini terletak pada bidang BCGF. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Proyeksi titik A terhadap bidang CDHG. Ini adalah titik D. Kenapa? Karena AD tegak lurus DH, juga tegak lurus DC, sementara DC dan DH terletak bidang CDHG. Oke, nomor 3, proyeksi titik A terhadap bidang EFGH. Ini adalah E. Kenapa? Karena EA tegak lurus EH, juga tegak lurus EF. Sementara EH dan EF terletak pada bidang EFGH. Berikutnya, proyeksi titik D terhadap bidang EFGH ini adalah titik H. Kenapa? Karena DH tegak lurus HE, juga tegak lurus HG. Jadi ini jawabannya H. Ya. Oke, berikutnya. Proyeksi titik F terhadap bidang ABCD. F terhadap bidang ABCD. Apa jawabannya?
Oke, jawabannya adalah titik B. Kenapa? Karena FB ini tegak lurus terhadap AB, juga tegak lurus terhadap BC. Sementara AB dan BC letak pada bidang ABCD. Oke ya. Oke, berikutnya proyeksi titik H terhadap BCGF. H terhadap BCGF. Ini jawabannya adalah titik G. Kenapa? Karena HG tegak lurus pada CG dan tegak lurus pada GF. Sementara CG dan GF ini terletak pada bidang BCGE. Oke. Mudah-mudahan cukup dipahami tentang tentang proyeksi titik pada sebuah bidang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya tentang jarak titik ke bidang. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8. Tentukan jarak antara titik D ke bidang ABGH. Ya, pertama berarti cara menjawabnya adalah kamu buat kubus ABCDEFGH seperti ini. Lalu selanjutnya kamu fokus pada bidang ABGH, kamu buat bidangnya, ya, ini bidang diagonal ABGH, dan fokus pada titik D. Sekarang kamu bayangkan D dia proyeksinya akan jatuh pada garis AH, ya, dia akan jatuh pada garis AH. Kenapa? Karena D terletak di pinggir, ya, sejajar dengan AH. Ya, berhadapan dengan AH. Ya, jadi kita gambarkan proyeksinya di situ, misalnya di titik T. Jadi kalau begitu, yang dimaksud dengan jarak titik D ke bidang ABGH sama saja dengan kita mencari jarak titik D ke AH. Berarti sama saja dengan kita mencari panjang DT, gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya, kita identifikasi segitiga ADH. Segitiga apakah ini? Nah, DH panjangnya 8, DA juga 8. Berarti ini segitiga sama kaki. Cuman kita lihat ini sudutnya berapa? 90 derajat. Berarti ini adalah segitiga sama kaki, segitiga siku-siku sama kaki. Kalau sudah teridentifikasi, boleh kalian gambarkan di bidang gambar. Nah, di sini ya, kita tuliskan sisi-sisi yang diketahuinya. Ini 8, yang satu 8, berarti panjang AH adalah 8 akar 2. Kenapa? Karena dia diagonal bidang. Ya, mudah-mudahan masih ingat. Kita gambarkan proyeksi D pada AH, yaitu di titik T, ya. Dan harus diingat bahwa dia ini siku-siku, ini juga siku-siku, begitu ya. Nah, tugas kita adalah sekarang mencari panjang DT. Panjang DT. Kalau kalian perhatikan, pada segitiga siku-siku sama kaki ini terdapat dua buah segitiga siku-siku. Yang satu bagian sini, yang satu bagian sini. Nah, kita bisa mencari panjang TD dari salah satu segitiga ini. Ambillah misalnya salah satu segitiga, maunya segitiga DHT, siku-siku di T di sini. Ya. Selanjutnya kita tuliskan panjang sisi-sisi yang diketahuinya HD 8 dan HT 4 akar 2. Kenapa 4 akar 2? Karena HT itu adalah setengahnya dari AH gitu. Ya kan, ini sama panjang. Karena ini segitiganya segitiga sama kaki. Oke, sekarang kita hitung panjang DT. Itu sama dengan akar dari 8 kuadrat kurangi 4 akar 2 kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu
64, 4 kuadrat 16, akar 2 kuadrat 2, ya. Jadi ini 64 dikurangi 32. Atau sama dengan akar dari 32. Atau sama dengan akar 32 itu kan 16 kali 2 ya. Ya. Berarti akar 16 itu 4, akar 2 gitu ya. Jadi kalau begitu jarak D ke AB GH itu sama dengan, jadi apa? Jarak D ke AH, ya kan? Sama dengan jarak DT, sama dengan 4 akar 2 cm. Selesai, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Sebuah kubus ABCDFGH mempunyai panjang rusuk 6. Hitunglah jarak titik C terhadap bidang BDG. Nah, yang pertama dilakukan adalah kalian buat kubus ABCDFGH-nya, lalu kalian fokus pada bidang BDG. Ya, kita gambarkan BDG-nya. BDG. Nah, dia tampak segitiga sama sisi ya. BD ini diagonal bidang, DG diagonal bidang, GB juga diagonal bidang. Jadi ini adalah segitiga sama sisi. Oke. Kita fokus sekarang pada titik C. Ini titik C berada pada bidang CAEG. Ya. Nah, bidang CAEG dengan bidang BDG dia akan berpotongan di sini. Nah, di titik di garis GT, ya, di garis GT. T ini tengah-tengah ABCD ya, tengah-tengah diagonal ABCD. Oke. Oleh karena itu, ini C proyeksinya dia akan jatuh pada garis GT, ya. Namun sebelumnya kita identifikasi dulu segitiga GCT ini adalah segitiga apa? Betul, segitiga siku-siku dengan panjang GC itu 6 dan TC itu sama dengan 3 akar 2, setengahnya dari diagonal bidang ya. Nah, kalau sudah teridentifikasi segitiganya, nanti kita pindahkan. Terlebih dahulu kita gambarkan dulu proyeksi C pada GT. Nah, misalnya titik C aksen, gitu ya. Nah, tadi sudah diidentifikasi bahwa GCT ini adalah segitiga siku-siku. Kita pindahkan garisnya, gambar segitiganya supaya lebih mudah terbayangkan, gitu ya, cara mencari panjang C aksen. Oke, ini T, G, dan C. Panjang GC tadi 6, panjang CT ada 3 akar 2 ya. Lalu panjang GT bisa kita cari dengan menggunakan Pitagoras. Kita cari ya. Berarti panjang GT itu sama dengan akar dari 6 kuadrat, betul, tambah 3 akar 2 kuadrat, oke. Terus 6 kuadrat itu 36, tambah ini 9 akar 2 kuadrat 2, ya. Jadi ini 36 tambah 18. 36 tambah 18 berapa? 54 ya. Akar 54 itu kan 9 kali 6 ya. Akar 9 kali 6 itu berarti akar 9 itu 3, akar 6 ya 6 ya. Jadi ini GT adalah 3 akar 6 gitu. Nah, sekarang kita cari panjang CC aksen. Ini tadi dia siku-siku ya.
Ini juga dia siku-siku. Gimana cara mencarinya? Oke, pakai hubungan luas segitiga. Kalau alasnya CT maka tingginya CG. Kalau alasnya GT maka tingginya CC aksen ya. Jadi pakai luas segitiga. Oke. Luas segitiga itu adalah setengah. Kalau alasnya GT aja dulu ya. Maka tingginya CC aksen ya kan. Kalau alasnya CT maka tingginya GC ya. Ini ada setengah saling bagi habis seret gitu ya. GT itu adalah 3 akar 6, CC aksen itu dicari, CT itu 3 akar 2, lalu GC itu 6. Ya, jadi CC aksen sama dengan 3 akar 2 kali 6, oke, per 3 akar 6. Ini kan perkalian semua ya. Ini boleh kan ya, habis ya. Jadi ini 6 akar 2 per akar 6. Oke, dirasionalkan karena ini masih bentuk irasional. Caranya dikalikan akar 6, kalikan akar 6. Ini tidak merubah bentuk yang ini ya. Ini sama dengan 6 akar 12 per 6. 6 bagi 6 habis ya. Jadi ini akar 12. Akar 12 itu 4 kali 3. Berarti ini 2 akar 3. Jadi kalau begitu jarak C ke BDG itu sama saja dengan jarak apa? C ke GT ya, sama dengan jarak CC aksen sama dengan 2 akar 3 cm. Selesai gitu. Ya, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ini materinya bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.